what you're looking for. It's me, DLT. Style. Jangan di skip dulu, cuma sebentar kok. Mau kenalan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Mesya Yosani dengan NIM 22042224, Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertemuan 13, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu upaya untuk mengantisipasikan ketidakseimbangan yang terjadi dan yang bersifat akumulatif, yang artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem loreal yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Menurut Jokromijojo, mengartikan perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan atau termasuk ke dalam sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial, ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan adalah pengambilan alternatif yang dianggap alternatif terbaik dengan sumber daya yang tersedia secara tepat. Perencanaan pembangunan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan perencanaan pembangunan. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun tahap perencanaan pembangunan, menurut Jokromijojo, yaitu tahap perencanaan pembangunannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana terdiri dari unsur-unsur. Dan yang pertama, unsur-unsurnya tinjauan keadaan. Yang kedua, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Dan yang ketiga, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Adapun penyusunan program kerja, pembagiannya yang pertama, perumusan lebih rinci mengenai tujuan jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, rincian jadwal kegiatan. Dan yang ketiga, jumlah dan jadwal pembiayaan. Dan yang keempat, penentuan lembaga yang akan melakukan program pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Adapun tahapannya, yang pertama tahap eksplorasi, yang kedua tahap konstruksi, dan yang ketiga tahap operasi. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan rencana tujuannya. Dan yang pertama, mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya. Dan yang kedua, untuk mengetahui penyebab penyimpangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, Presiden. Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab antar perencanaan pembangunan nasional dan dibantu oleh menteri. Yang kedua, Gubernur. Selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan untuk tugas-tugas dekonsentrasi. Dan yang ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga.
Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan yang keempat, pemerintah daerah di tingkat bawah gubernur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah berperan sebagai kepada dalam pembuatan perencanaan pembangunan dan sebagai sumber dana pembangunan bagi sektor masyarakat dan swasta. Yang kedua, swasta. Sebagai pemilik model dalam usaha-usaha dalam upaya untuk perencanaan pembangunan dan bekerjasama dengan masyarakat. Dan yang ketiga, masyarakat. Masyarakat berperan dalam membantu pemerintah untuk mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunan disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampilkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. Perpres SDGs yang tengah disusun nantinya akan memuat dan menghasilkan berperan keputusan, yaitu yang pertama, Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan dokumen rencana untuk memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional yang akan berlaku maksimal 12 bulan sejak penetapan Perpres. Yang kedua, Rencana Aksi Nasional tujuannya untuk pembangunan nasional yang merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung pencapaian SDGs. Yang ketiga, Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan dokumen rencana kerja 5 tahunan untuk pelaksanaan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung untuk mendukung pencapaiannya tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang akan berlaku paling lama 12 bulan sejak penetapan Perpres. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.